dan pastinya relate sama kehidupan remaja, terutama mahasiswa. Nah, buat kalian yang merasa bingung dan meresahkan gitu ya dengan dunia perkuliahan, kalian wajib banget buat dengerin Menkes. Sebelumnya kita kenalan dulu dong ya dengan sobat Menkes dimanapun kalian berada. Halo, perkenalkan nama aku Rifan Rakila. Aku mahasiswi dari D4 jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa nih, kalian pasti pernah nggak sih ngalamin stres dengan dunia perkuliahan? Pasti pernah kan ya? Selain itu pun, ternyata mahasiswa ini menjadi kelompok rentan mengalami masalah kejiwaan, terutama stres dan juga depresi. Nah, kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal tersebut diungkapkan oleh ahli kesehatan jiwa RSA Limijati, yakni Elvin Gunawan, yang mengungkapkan bahwa mahasiswa ini menjadi kelompok rentan karena memiliki tanggung jawab yang besar, baik itu dari pendidikan, akademik, kemudian dari keluarga, bahkan dari pasangan. Sehingga tidak heran bahwa mahasiswa ini menjadi kelompok rentan ya Sobat Menkes. Nah, gak hanya itu loh, bahwa untuk menjawab hal tersebut, kalian wajib banget buat dengerin Mental Health Podcast yang akan menjawab semua keresahan kalian. Gak hanya itu loh, bahwa di Menkes pastinya ditemani dengan berbagai narasumber yang sangat luar biasa pastinya. Dan gak lupa nih, topik pada episode perdana di Mental Health Podcast kali ini adalah Mental Illness Happy Hour. Happy for you, happy for us. Buat Sobat Menkes yang merasa bingung gitu dengan dunia perkuliahan, gimana cara mencegah dan mengatasi stres ketika menghadapi masa-masa perkuliahan, semuanya tuh bakal terjawab tuntas di Mental Health Podcast kali ini. Nah, jangan sampai ketinggalan dan dengerin sampai akhir. Nah, selanjutnya Sobat Menkes akan ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bapak Dimas Hadianta SKM Menkes. Pak, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana Pak kabarnya? Kabarnya syukur ya, baik, sehat, bisa berkumpul di acara Menkes ya. Happy for you, happy for us. Nah, alhamdulillah ya Pak bisa bergabung dengan kita semua di episode perdana. Nah, narasumber luar biasa kita ini merupakan salah satu dari dosen jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Yeah. Nah, tak hanya itu loh, bahwa narasumber luar biasa kita juga memiliki berbagai keahlian di berbagai bidang, salah satunya kesehatan masyarakat ya Pak? Iya, di kesehatan masyarakat khususnya minat promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Luar biasa banget kan Sobat Menkes? Nah, lanjut aja kita ke bahasan yang pertama. Nah, yang pertama nih Pak, pertanyaan itu bagaimana cara pencegahannya efektif biar gak gampang stres dan juga depresi, apalagi di tengah banyaknya tugas, biasanya jadi suka panik sendiri gitu. Saya juga merasakan sih Pak. Oke, emang sih ya seperti yang dikatakan Rifa tadi, mengutip dari berita ya, bahwa tuntutan seseorang itu bisa menimbulkan stres. Nah, hal ini kita lebih bahas khusus tentang mahasiswa ya. Mahasiswa. Oke, mahasiswa memang tidak terlepas ya dari segala permasalahan yang ada. Salah satunya mungkin dari padatnya aktivitas. Dari padatnya aktivitas, kita sekarang ambil contoh aja, misalnya banyaknya tugas. Nah, dari banyaknya aktivitas, banyaknya tugas itu akhirnya menimbulkan peluang orang untuk menderita stres. Bukan menderita ya, mengalami stres. Ya, sebenarnya sih seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa seseorang itu memiliki daya tahan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan cara pencegahannya. Setiap orang itu memiliki cara pencegahan yang unik, memiliki cara pencegahan sendiri-sendiri. Tapi ada beberapa rekomendasi dari Kemenkes, salah satunya misalnya yang pertama nih, kita bisa meningkatkan ibadah pada kehidupan. Saya rasa biasanya kalau mahasiswa kan ngekos nih ya kebanyakan ya, biasanya ibadahnya suka sendiri atau bareng-bareng.
sendiri. Nah, bayangkan kalau kita bisa ibadah bareng-bareng, kita bisa meningkatkan ibadah kita, otomatis kan tidak hanya untuk diri kita bisa mengajak kepada kita, dan apa ya, perasaan bersama-sama itu lebih erat. Bisa misalnya nih ibadah secara itu. Nah, selain untuk meningkatkan apa ya, peningkatan hubungan sosial dengan teman, tadi itu bahwa kita di dunia ini interaksinya tidak hanya sesama manusia, tapi dengan sesama kecil. Nah, yang kedua nih dari Pak, kita bisa menjaga kesehatan dengan olahraga yang teratur. Kenapa olahraga? Seperti yang kita ketahui, sehat itu ada berapa sih? Ada sehat secara fisik dan mental. Kalau untuk secara fisik saja sudah tidak sehat, keserang sehat mental, berarti dua-duanya akan kolaps ya. Ya seperti itu. Jadi setidaknya untuk menyeimbangkan itu kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Olahraganya seperti apa? Itu tergantung dari individunya masing-masing. Misalnya Tifa suka berenang, ya silakan berenang. Atau mungkin melakukan olahraga kecil seperti lari, jogging, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan hobi yang kita senang. Misalnya Rifa, hobinya apa nih? Aku berenang sih Pak. Berenang. Oke. Berarti berenang itu kita sudah dapat 2 poin dong. Jadi double ya Pak. Double poin. Poin pertama apa tadi? Hobi dan olahraga. Olahraga dan hobi. Jadi selain kita melakukan pencegahan stres melalui olahraga ini kan menjadi hobi juga buat Rifa. Berarti satu paket Rifa sudah melakukan 2 pencegahan stres. Dengan melakukan olahraga, Rifa juga melakukan hobi. Tapi manfaatnya untuk satu tujuan yang sama, yaitu pencegahan stres. Berarti paket hemat nih ya. Biasanya kan mahasiswa suka nih paket hemat, melakukan hal yang ekspres, yang tidak membutuhkan waktu banyak. Nah, yang keempat, berpikir hal-hal yang menyenangkan dalam hidup. Gimana sih cara melakukan atau setting pikiran supaya kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Pola pikir ini menjadi hal yang mempengaruhi tingkat kestresen seseorang. Ketika kita memikirkan hal-hal yang berat, otomatis itu akan mengarah ke perilaku stres tadi. Positif thinking. Nah, milenialnya bahasa modernnya adalah positive thinking. Jadi dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu kita usahakan semaksimal mungkin, ya namanya usaha ya. Kita melakukan usaha bagaimana sih mengelola pikiran kita supaya pikiran kita itu bisa melakukan atau melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan supaya apa? Supaya menghindari kecemasan. Cemas ini kan salah satu ini ya, pintu masuknya stres. Nah, yang terakhir, biasanya kalau mahasiswa banyak tugas, banyak beban, biasanya apa sih yang dilakukan Rifa? Kalau Rifa sendiri sih ya Pak, kayak bingung aja mau ngerjain apapun tuh. Kalau misalnya banyak tugas tuh, makanya kalau Rifa sendiri tuh paling mengalihkan dengan aktivitas lain gitu ya. Mengalihkan dengan aktivitas lain sudah kita bahas ya tadi. Nah, salah satunya hal lain yang kita bisa lakukan adalah sharing. Iya Pak. Kita sharing dengan teman kita. Siapa sih teman kita, teman mahasiswa di sini, mungkin adik-adik semua. Kita bisa mencari teman. Siapa sih teman yang bisa kita ajak ngobrol? Curhat ya Pak. Nah, bahasa gaulnya itu adalah curhat. Kita menceritakan ini bukan berarti kita mengeluh ya, tapi kita lebih sharing terkait dengan apa yang menjadi keluhan kita. Nah, 2 hal yang bisa kita dapatkan. Kita bisa melepaskan energi negatif yang kita miliki, beban yang kita miliki. Kedua, ketika kita menceritakan kepada teman, kepada sesama kita, yang kita harapkan, atau siapa tahu nih teman kita mempunyai solusi terhadap masalah-masalah yang kita lakukan. Nah, itu adalah beberapa cara untuk melakukan kecerdasan. Banyak banget ya Pak yang bisa dilakukan tuh ternyata sangat mudah gitu
ya, sangat mudah untuk mencegah stres muncul di diri kita gitu, terutama pada mahasiswa. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, apa saja sih tanda dan gejala jika seseorang mengalami lelah mental? Karena banyak banget orang yang self-diagnose kalau mereka tuh lelah mental atau stres gitu, padahal nyatanya tuh enggak gitu. Oke. Lelah mental banyak ya gejala fisiknya sebenarnya, cuman gejala fisik yang terjadi, gejala fisik yang dialami seseorang itu belum tentu stres. Nah, terkadang di era modern ini banyak orang yang, waduh, saya mau searching nih gejala saya apa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka melakukan self diagnose. Yang nyatanya diagnosisnya itu belum tentu kebenarannya. Kalau saran saya sih untuk mengetahui atau mendiagnosis, kalau misalnya masih ringan sih kita bisa mendiagnosis dengan diri kita nggak apa-apa, asalkan jangan self diagnose yang berlebihan. Kedua, apabila gejalanya itu berlanjut dan bisa dikatakan sudah tidak ringan lagi, baiknya kita pergi ke profesional. Kita bisa pergi ke psikiater atau psikolog. Kalau ke psikiater kita ke dokter jiwa, kalau ke psikolog kita memang ke ahli jiwa ya, psikolog. Nah, gejalanya sih macam-macam ya, tadi kayak stres itu misalnya nih seseorang mengalami gelisah, luka pucat, jantung berdebar-debar seperti itu, atau misalnya saking banyaknya tuntutan, overthinking, itu bisa gejalanya itu bisa timbul pada gejala-gejala fisik seperti itu. Atau mungkin mahasiswa susah tidur, atau tidurnya tidak nyenyak seperti itu. Dan bisa juga nafsu makan berkurang atau hilang, jadi tidak makan seperti itu. Atau susah berkonsentrasi. Tapi nggak semua gejala-gejala itu adalah gejala stres ya. Untuk kita mendiagnosisnya, dan satu pesan saya jangan self diagnosis. Iya sih Pak, karena banyak juga ya teman-teman saya tuh kayak aku kayaknya stres deh, kayaknya aku lelah mental deh. Padahal itu tuh belum benar ya Pak. Harus diagnosis dulu ke profesionalnya itu baiknya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, pentingnya mengelola stres dalam masa perkuliahan seperti apa Pak? Oke, pentingnya mengelola stres. Tadi kita disebutkan ya di awal bahwa mahasiswa itu banyak kegiatan, banyak tuntutan, banyak aktivitas lainnya ya, tidak hanya perkuliahan saja. Betul. Banyak sekali ya di luar perkuliahan ya, pastinya mungkin masalah keluarga atau mungkin kegiatan non akademik seperti itu. Nah, pentingnya untuk mengelola stres, itu gimana ya? Kita wajib mempunyai pengendalian terhadap diri kita sendiri. Gimana supaya kita jangan sampai jatuh ke stres tadi. Nah, caranya dengan apa? Dengan penerimaan diri. Jangan terlalu menuntut terhadap diri sendiri. Dan apabila kita mengalami stres, misalnya sampai mengalami stres, mengalami kelelahan mental, itu kita harus pintar-pintarnya mengelola diri dengan penerimaan diri. Oh iya, saya sadar, saya ada di titik ini. Apa yang harus saya lakukan? Jadi intinya meningkatkan awareness. Oh, saya sadar, saya perlu melakukan pengelolaan stres. Nah, pengelolaannya seperti apa? Mungkin bisa menghindari penyebab stres. Kira-kira penyebab stresnya apa? Tadi kan disebutkan kayak bahwa banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak tuntutan. Kalau rekomendasi buat mahasiswa itu bagusnya sih karena banyaknya aktivitas, mungkin yang bisa kita lakukan adalah membuat timetable atau manajemen waktu, ya kan? Misalnya kuliah dalam 1 minggu ada 5 hari, kita bikin timetable dalam 5 hari, atau kita bikin timetable-nya bulanan, apa yang harus kita lakukan per harinya, per minggunya, atau per bulan. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu sudah terjadwal dengan baik, dan apabila ada kegiatan di luar yang kita jadwalkan, kita bisa mengantisipasi. Dan
mungkin rekomendasi yang terakhir, melakukan hal-hal yang positif. Oke, benar ya Pak untuk mengelola stres dengan baik itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, gimana sih caranya untuk mengatasi bad mood yang selalu datang secara tiba-tiba? Capek banget rasanya kalau misalnya lagi bad mood, jadi gak produktif nih Pak. Bad mood itu salah satu gejala stres berarti ya. Gejala stres, bad mood, capek, terus puring-puringan dalam diri sendiri gitu. Ya salah satunya tadi supaya kita nggak bad mood ya, kita mengalihkan dengan hal lain. Kita olahraga, kita cerita ke teman beban kita. Ada yang mengatakan ya anonimi. Kalau kita cerita kepada orang lain, kita menceritakan beban kita, itu artinya 50% beban kita hilang. Iya kan? Seperti itu, pernah dengar nggak? Tapi itu bukan secara teori ya, hanya apa ya, pernyataan anonim seperti itu. Tapi memang nyatanya ketika kita menceritakan apa yang menjadi beban kita, itu rasanya ada yang kurang. Lebih lega, setidaknya tersampaikan. Makanya dalam dunia ilmu perilaku, seorang konselor ya dalam hal ini itu dituntut untuk menjadi pendengar yang baik, ya kan? Setidaknya walaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita bisa mendengarkan cerita. Ya, betul banget Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, gimana buat mengatasi susah tidur atau insomnia karena overthinking mikirin tugas atau pacar? Nah, biasanya membuat mahasiswa tuh kebingungan gitu buat mengatasi hal tersebut. Itu adalah masalah klasik yang dialami hampir oleh semua mahasiswa. Sama ya dengan pencegahan stres di awal tadi, kita bisa olahraga. Dengan olahraga mungkin kita bisa menjaga kesehatan fisik kita, sehingga apa pola tidur kita bisa baik seperti itu. Nah yang kedua, kita hindari makan dan minum berlebihan saat sebelum tidur. Jadi pola makan itu perlu banget dijaga. Nanti mungkin teman-teman atau Rifa bisa cerita ke teman-teman yang ada di gizi gimana sih cara mengatur pola makan seperti itu. Ya secara teori saja, secara logika kalau kita makan berlebihan sebelum tidur, otomatis nggak bakalan bisa tidurnya ya. Terus mengurangi makanan atau konsumsi yang bersifat stimulan seperti kopi, alkohol itu harus benar-benar dihindari. Kalau alkohol jelas nggak boleh. Kalau kopi mungkin masih bisa, cuman harus diatur dengan sedemikian rupa. Terus yang keempat itu kita bisa melakukan mengurangi aktivitas sebelum tidur. Misalnya nonton TV. Kalau misalnya sudah merasa ngantuk, matikan televisi. Sudah ngantuk, matikan HP. Jangan beraktivitas dengan hal-hal yang menyala. Karena apa? Ketika kita bermain cahaya, HP, TV atau apapun yang mengeluarkan cahaya, itu akan merangsang otak kita untuk tetap terjaga. Sehingga apa? Kita bisa insomnia. Dan yang terakhir, melakukan aktivitas relaksasi. Pernah dengar musik relaksasi? Meditasi. Misalnya sebelum tidur kita musik relaksasi, kita putar musik instrumen seperti itu. Jadi sukanya apa? Misalnya saya suka instrumen piano, ya udah saya akan memutar instrumen piano. Sukanya instrumen biola, kita ambil instrumen biola. Kembali lagi kepada individu masing-masing. Sukanya apa? Jadi itu sih rekomendasi. Oke, berarti buat sobat Menkes nih yang merasa susah tidur bisa dengan mematikan handphone ya Pak, dengan mengelola stres dengan baik juga. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak dari sobat Menkes, unik-unik ya Pak pertanyaannya? Iya, kayak real life kehidupan gitu ya, yang sangat dekat dengan mahasiswa. Nah untuk pertanyaan terakhir nih dari sobat Menkes, bagaimana sih dampak stres jika tidak mengelola stres dengan baik? Dampak
stres. Kalau dampaknya maksudnya ya, Iya, dampak jika kita tidak bisa mengelola Iya. dengan baik. Ya dampaknya tidak akan jauh-jauh dengan apa yang kita bahas tadi. Misalnya insomnia. Kita nggak bisa nih mengelola stres. Kita melarikan diri dengan main HP terus sampai tengah malam. Akhirnya apa yang terjadi? Kembali lagi ke insomnia. Terus kita stres, melarikannya dengan pola makan yang berantakan. Makan aja supaya untuk apa? Menghilangkan stres, makan terus. Nah, akhir-akhirnya apa? Susah tidur, pola makan. Obesitas juga ya, Obesitas. Pak. Atau mungkin kita nggak mau bergerak, mager. Kalau orang stres ya, Iya. biasanya bahasa gaulnya mager, jarang gerak. Itu mungkin kita tidak bisa menyeimbangkan antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik. Itu aja sih dari saya. Ya, berarti dampaknya tuh sangat banyak gitu ya Pak, berkaitan dengan pencegahannya seperti apa dan pengelolaan stresnya juga seperti apa. Wah, nggak terasa ya Pak, ternyata kita sudah berada di ujung episode perdana Menkes. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber luar biasa kita, Bapak Dimas, yang sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa ini. Kemudian buat Sobat Menkes dimanapun kalian berada yang mendengarkan dan melihat podcast kali ini, semoga menambah wawasan kalian. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, boleh dong closing statement dulu buat Sobat Menkes dimanapun kalian berada. Oke, untuk sahabat Menkes Mental Health Podcast, rekomendasi dari saya, saran dari saya untuk kita semua ya, nggak hanya untuk teman-teman yang ada di studio, nggak hanya untuk teman-teman di sebagai audio ya, sebagai audiens, tapi juga buat kita semua. Iya. Jadi pencegahan stres itu perlu ya. Kalau kita belum sampai stres, usahakan kita cegah, jangan sampai kita jatuh ke stres. Tapi kalaupun sudah kita jatuh ke stres, jangan panik karena kita bisa mengelolanya. Dengan mengelola stres, artinya kita bisa mengelola supaya stres itu tidak semakin parah. Kita bisa stop, kita bisa potong mata rantai stres. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan, Teh Rifa. Oke, mantap sekali ya untuk closing statementnya. Terima kasih banyak Pak. Saya Rifuna Nakilas sebagai host pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Mental Health Podcast untuk episode perdana kali ini. Mental Illness Happy Hour. Happy for you, happy for us. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.